Aktivis Tengku Zanzabela baru-baru ini memberikan sederet fakta yang cukup mengejutkan terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Ya, usai Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra ditetapkan menjadi tersangka, Zanzabela secara terang-terangan membongkar pihak lain yang terlibat sekaligus menjadi dalang dari kasus tersebut. Tidak hanya menuding belaka, Zanzabela mengaku jika dirinya telah memegang bukti terkait hal yang ia bongkar tersebut. Untuk mengetahui fakta-fakta mengejutkan yang dibongkar secara terang-terangan, maka inilah 5 fakta mengejutkan terkait kasus pemerasan yang dibongkar Tengku Zanzabela, versi Cumi Top 5. Kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys ternyata tidak hanya melibatkan aktris kontroversial Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra yang kini sudah resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ya, pasalnya Tengku Zanzabela melalui media sosialnya membeberkan jika terdapat pihak lain yang diduga adalah dokter detektif alias Doktif dan Dr. Oki yang juga terlibat bahkan menjadi dalang dari kasus tersebut. Lantas seperti apa spilan yang dibocorkan Zanzabela? Setelah ini gue akan bahas si Topeng dan Dr. O. Wah gila sih, speechless sih gue. Gak nyangka, tapi gak apa-apa. Katanya kemungkinan dalangnya adalah dia, karena dia menyarankan untuk bayar saja. Sebenarnya sih dari apa yang sudah Pak Ade Arya sampaikan, itu sebenarnya sudah cukup membantah sih apa yang masyarakat pikirkan selama ini ke Dokter. Itu sebenarnya sudah cukup clue bahwa apa sih yang selama ini beredar di masyarakat tuh buktinya Dokter kok nggak ikut. Nah, dari situ aja kan seharusnya sudah kalian bisa lihat ya Dok ya. Jadi kalau Dokter tuh nggak mau yang namanya mengkonsultasi A, B, C, nggak akan ada kelarnya. Yang ada nanti digoreng lagi opini, digoreng. Kita lihat aja. Begitupun dengan tersangkanya siapa MM sama IM. Itu pun nanti mereka akan membuktikan juga di pengadilan. Gitu. Jadi kita juga jangan ngejudge, oh NM pasti salah, itu masih ada yang namanya uang pengadilan. Seperti itu. Nah ini belum apa-apa, sudah digirinya luar biasa. Sebelumnya, Zanzabela telah membeberkan jika Dr. Oki diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys. Dan kali ini, Zanzabela membeberkan terkait hal tersebut secara lebih rinci. Ya, menurut Zanzabela, Dr. Oki diduga menjadi pihak yang menyarankan Reza Gladys memberi uang tutup mulut kepada Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa keterlibatan Dr. Oki yang diketahui oleh Zanzabela? Dan bagaimana respon Dr. Oki dikaitkan dalam kasus sahabatnya Nikita Mirzani tersebut? Kronologi cerita horor dengan judul Sindikat yang Bertopengkan Pahlawan untuk Masyarakat. Kronologinya seperti ini. Ada seseorang yang bernama Gadis. Setelah diusik-usik melalui sosial media oleh yang bernama NM, mencari tahulah untuk bagaimana cara berkomunikasi dengan NM melalui jalur Dr. O. Dr. O ini sebelum menyambungkan telepon mereka, menyampaikan kepada Gadis, Gadis, lu kalau mau dia diam, lu kasih duit aja, bayar aja. Conference sekolah mereka bertiga, Dr. O, NM, dan Gadis. Kurang lebih seperti itu. Pada saat negosiasi yang kata NM hibah padahal bukan, setelahnya terjadilah transfer sebesar 2 miliar ke PT bla 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 untuk pembayaran termin ke-13 rumah yang dibeli oleh NM secara nyicil, ya. Kemudian 2 miliar lainnya itu berbentuk cash. Wow, disinilah letak TPPU-nya. Tapi yang herannya gua, kenapa si Dr. O ini tidak dijadikan tersangka atau belum? Tapi kan ini kan sahabat sendiri. Iya, sahabat sendiri, mungkin gimana dok? Supportnya. Oh, Nikita Mirzani tahu support. Selain Dr. Oki, dokter detektif alias Doktif juga diduga memiliki keterlibatan yang sama dalam kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani.
Ia, Zanzabela, secara mengejutkan membeberkan jika Doktif juga sebenarnya diduga ikut memeras Reza Gladys, bahkan hingga senilai 20 miliar rupiah. Di mana isu tersebut juga sebelumnya sudah sempat dikeluarkan oleh Sheila Saukia yang juga merupakan seteru Doktif dan Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa pernyataan mengejutkan Zanzabela dan seperti apa respon Doktif yang dituding demikian? Si Topeng ini ketangkap CCTV menggunakan baju berwarna kuning dengan tidak menggunakan topengnya berjumpa suaminya gadis. Dia nggak mau kalah, NM aja bisa 4 miliar, gue harus lebih mahal dong katanya, ya kan? Seolah-olah seperti itu. Dia negokanlah uang sebesar kurang lebih 20 miliar dengan mata uang dolar. Ya inilah yang kalian bilang pahlawan. Tadinya gue nggak kenapa-kenapa dengan si Topeng ini ya, tapi lama-lama benar yang dikatakan oleh BPOM kalau mereka ini ada motif lain selain popularitas, yaitu ekonomi. Jadi sengaja digas-gas itu untuk menaikkan tarif tutup mulut oleh owner-owner yang merasa ketakutan, resah atau tidak senang ya. Tapi jangan salah, bisa aja owner-owner ini juga cerdas. Nggak mungkin lah mereka semafia itu. Ya selama ini dokter tidak merasa itu, jadi ya dibuktikan saja. Jadi nanti akan terbantahkan semua yang dibilang apa sindikat apa itu semua tidak pernah ada. Sindikat pemerasan ya. Nah iya, jadi dokter itu bingung bilang, pas ini nggak ngerti sama sekali, tapi kok seolah-olah dibuat seperti itu dan mereka menginginkan penggiringan opini ini benar. Jadi sesuatu yang tidak ada digiring benar-benar ada, jadi masyarakat ini dibuat benar-benar percaya. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada, bahkan kan Pak Ade Ari sendiri tidak menyebutkan adanya Doktif di situ. Jadi Doktif itu kenal dengan Nikita, itu pun dikenalkan dari SS. Kok bisa SS bilang bahwa Doktif ini sudah kenal lama? Kan SS sendiri yang kenalin Doktif, yang ngasih tahu. Gitu. Jadi itu ini amnesia semua apa gimana sebenarnya ceritanya kok jadi berubah 180 derajat kan dok? Gitu loh. Jadi kalau Doktif tunjuk ini semua ceknya kaget semua loh. Kok bisa begini ceritanya ternyata? Tak ingin disebut hanya melempar isu belaka, atas sederet pernyataan mengejutkan yang dilontarkannya itu, Zanzabela mengakui jika dirinya sudah memegang bukti yang valid, sehingga tidak ada celah untuk orang menyudutkannya. Lantas, bukti apa saja yang dikantongi oleh Zanzabela terkait kasus tersebut? Kasus ini sebenarnya bagus. Besok kita lihat aja NM itu ditahan atau tidak. Kita mau menyaksikan sidang di pengadilan ini. Apa yang terjadi antara mereka-mereka ini, ya? Yang pasti kalau gue TPPU-nya kena sih ya. Gue bukan pakar hukum, tapi menurut logika gue yang awam sekali ini ya, bahaya ketika uang udah kita terima, peruntukannya apa, kemana uangnya, oh my gosh, ya. Kalian komen aja kalau tahu informasi yang lebih lengkap lagi, karena sesungguhnya gue sudah megang bukti sih. Dan untuk TPPU, jangan kebingungan tentang kenapa dijerat TPPU. Mungkin karena duit itu dijadikan usaha, karena sumbernya kan sumber gak jelas tuh. Kan gak mungkin dia bilang ini dana hibah, tiba-tiba ada dana hibah, kan gak mungkin. Nah, kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening-rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu masuk enggak, pengancamannya dulu masuk enggak, TPPU-nya masuk apa tidak. Toh pada faktanya aliran dananya itu sudah sampai ke rekening dia sebesar miliaran-miliaran itu. Lalu dipecah kemana? Nah, itu dia. Jadi yang ngebuat gue yakin banget dia itu nggak bisa ngeles lagi dan agak dalam. Bukan karena duitnya didapat karena disuap atau enggak. Disuap pun kalau dia terima, dia kena. Yang paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Ini kan boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak.
Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih nggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh. Si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan, ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, dituduh memeras, apalagi mengancam, dituduh pencucian uang, ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya, logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gua, meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gua dilaporkan. Ya, tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja. Zanzabela belakangan ini memang ikut nimbrung dalam kasus yang tengah menyeret nama Nikita Mirzani. Ya, diketahui Zanzabela merupakan seteru Nikita Mirzani yang ingin melihat Nikita Mirzani diberikan efek jera atas semua perbuatannya. Menurut Zanzabela, Nikita Mirzani pantas untuk ditahan lantaran ia memang memiliki tabiat memeras sedari dulu. Meski belum diketuk palu, Zanzabela yakin Nikita Mirzani bersalah dalam kasus yang saat ini tengah dihadapinya. Kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh. Ya kan, dan harus digarisbawahi ya. Si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia silver, tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan, nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia silver itu. Udahlah NM, lu sama asisten lu nggak usah kemana-mana keluar-keluar bilang itu ditawarin ya. Kalau ditawarin untuk tutup mulut, harusnya lu nggak ambil duitnya, apalagi nego-nego 5 miliar, nggak taunya dikirimannya berapa ya, 2 miliar kan. Kalau memang lu ngebelain konsumen atau masyarakat, harusnya lu nggak ambil itu duit. Lu bilang aja sama dia, kalau memang lu mau, gua nggak ngomong lagi, lu perbaiki produk lu biar nggak overclaim dan lain sebagainya. Bukan malah duitnya lu ambil lalu lu gas lagi biar naik tarif, ya kan? Kayak gitu cara kerjanya kan. Terus sekarang lu sama asisten lu bilang apa? Kalau price listnya cocok, ditetapkan cepat ya Pak, jadi tersangkanya. Lu menuduh institusi Polri ini begitu banget ya, padahal dulu lu bela-belain banget kan, sampai bilang-bilang siapa yang berani nangkap gue. Sekarang bravo Polri, ditunjukkan sama Polda Metro Jaya bahwasannya lu telah ditetapkan dengan gampangnya menjadi tersangka. Katanya lu paling tajir, ternyata ada yang lebih tajir daripada lu. Ya iyalah, lu kan cari duitnya di TikTok kan, ngemis-ngemis koin kan, sebelum lu OP-OP yang kayak sekarang kan. Dan hal ini bukan hal baru buat gue ya, karena dia cara kerjanya memang begitu, untuk meraup pundi-pundi. Jangan-jangan dokter-dokter yang sekarang ada di lingkarannya itu juga mantan daripada yang dia takut-takutin, atau yang dia ancam-ancam minta-minta. Nah, daripada gue ngomong, kan dia selalu bilang suara gue adalah suaranya netizen, ya kan, berpengaruh sekali. Pakai nantang-nantang dukun lagi. Aduh, bahaya banget lo nih, manusia takabur ya. Bilang dia nggak mau masuk surga lah, sekarang nantangin dukun lah, nggak takut kualat. Padahal, dulu nangis-nangisnya minta ampun. Buat kalian bala-balanya Nick Mir ya, jangan halu dengan bilang dia itu adalah pahlawan masyarakat. Kenapa? Kalian aja sering dibilangnya rakyat jelata, kismin, sobat bansos, ya kan? Lalu tujuan dia mengangkat huru hara per skincarean itu karena dia jual skincare. Jadi semua juga saingan. Makanya kalau mau owner skincare itu ngasih dia duit banyak sebagai imbalan untuk
persaingan skincare itu. Siapa tahu produk dia nggak laku kan. Cuman di negara Konoha lah sudah ditetapkan jadi tersangka, tapi masih podcast, masih jalan-jalan, ya kan? Sebenarnya dia menghibur diri, apalagi di podcast pertamanya itu ditampilin lagi lah ini. Kasihan dia seorang ibu. Ada berapa banyak ibu-ibu yang dipenjarakan atau yang dirusuhi, dimatikan rezekinya oleh si Nick Mir? Hah? Masih bilang dia baik, mulutnya aja kayak apa coba? Jadi di sini gue berbicara bukan karena gue iri hati pengen dia masuk penjara, enggak lah, namanya tersangka, sudah ditersangkakan oleh polisi, ya haruslah ditahan gitu loh maksudnya. Buat bala-balanya jangan makin halu ya, boleh-boleh aja tuh buzzer-buzzernya pakai Wonder Woman lah apalah. Lihat aja ntar juga nangis-nangis dia kan. Ya semoga ada hikmah lah buat dia ya nanti kalau udah di dalam gitu kan. Minimal kan ditahan dulu nih sebelum proses pengadilan. Semangat ya bala-balanya NM. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.